Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3395 Gelombang Binatang. Qi Peijia memandang Dev yang tiba-tiba menghilang dan kemudian tiba-tiba muncul, dan dia sedikit lesu. Seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama sebenarnya dapat menggunakan mantra luar angkasa 2 kali berturut-turut. Ini agak keterlaluan. Anda harus tahu bahwa sihir luar angkasa, keberadaan yang relatif tidak normal, menghabiskan banyak uang. Bagaimana Dev, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, dapat menggunakannya terus-menerus? Qi Peijia tidak bisa memahaminya, tapi kakinya tidak berhenti, tapi dia mengejar Dev dengan beberapa lompatan. Ketika Dev melihat ini, dia melarikan diri, dan kemudian berharap telur makhluk roh akan membuat jam bergerak. Tapi Qi Peijia sudah mengejar di belakangnya, dan tidak ada reaksi dari telur makhluk roh. Sekarang Dev sedikit panik. Saudaraku, apakah kamu mencoba mengaktifkannya sekali? Dev menatap telur makhluk roh itu dan berteriak di dalam hatinya. Saya tidak tahu apakah tangisan batin Dev diterima oleh telur binatang roh, atau jika telur binatang roh merasakan bahaya Dev. Garis-garis pada telur binatang roh bersinar lagi. Dev sangat gembira dan segera melihat jam, tapi kali ini, jam tidak bergerak sama sekali dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan dimulai. Astaga, apa yang terjadi? Dev tercengang dan sedikit bingung. Di belakangnya, aura menakutkan Qi Peijia sudah ada di depannya. Ketika Dev melihat tidak ada respon dari jam, dia hanya bisa menghunus pedang pembunuh naganya dan bersiap untuk bertarung sampai mati dengan Qi Peijia. Tapi saat Dev menggunakan pedang pembunuh naga, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Kemudian tanah mulai bergetar, dan asap serta debu mengepul dari langit. Dev dan Qi Peijia sama-sama tercengang, lalu melihat ke kejauhan. Ratusan monster terlihat, membuat raungan yang menakutkan dan datang di atas asap yang mengepul. Ini mengejutkan Dev dan Qi Peijia. Kawanan binatang dengan cepat bergegas ke depan mereka. Qi Peijia mundur dengan cepat, tetapi Dev tidak bisa mundur. Jika dia mundur, dia akan mundur tepat di depan Qi Peijia. Lawan. Dev memegang pedang pembunuh naga dan mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, berniat untuk berjuang keluar dari kawanan binatang. Berurusan dengan binatang buas ini lebih baik daripada berurusan dengan baju besi itu. Tapi saat Dev hendak berjuang untuk keluar, binatang buas itu mendatangi Dev dan secara aktif menghindarinya, lalu bergegas menuju Qi Peijia. Dev tercengang, melihat binatang buas yang berkerumun di sekitarnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang menyerangnya. Segera, Dev melihat telur makhluk roh dan menemukan bahwa telur makhluk roh masih bersinar dan sedikit bergoyang, seolah-olah mengikuti Dev untuk mengklaim pujian. Jelas sekali, monster-monster ini tertarik dengan telur monster roh ini, dan alasan mengapa monster-monster ini tidak menyerang Dev juga karena telur monster roh ini. Sial, ini benar-benar harta karun. Dev melihat telur makhluk roh dan sangat menyukainya. Sekarang masih berupa telur, asyik sekali, kalau menetas apa gunanya. Dev sekarang mulai berfantasi tentang menunggangi binatang aneh dari langit dan bumi, melakukan perjalanan melalui dunia surga dan manusia, lalu siapa yang berani memprovokasi dia? Ledakan, suara keras yang tiba-tiba menarik Dev kembali dari fantasinya. Qi Peijia hanya bisa melihat aura melonjak di sekujur tubuhnya setelah berteriak dengan keras, aura hitam menyapu dari kehampaan, dan banyak monster terbunuh dalam sekejap. Qi Peijia marah. Jelas bahwa Dev lebih kuat darinya, tetapi monster-monster ini melewati Dev dan menyerangnya. Mungkinkah dia mudah ditindas? Melihat ekspresi marah dan membunuh Qi Peijia, Dev tidak berani tinggal, jadi dia menggunakan langkah angin dan melarikan diri dengan cepat. Setelah melihat ini, Qi Peijia ingin mengejarnya, tetapi monster yang tak terhitung jumlahnya masih menyerbu ke arahnya, jadi Qi Peijia hanya bisa mengaum dengan marah. Dev tidak mempedulikannya lagi dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Dev tidak dapat lagi merasakan nafas Qi Peijia, bahkan dengan kesadaran spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksinya, dan kemudian dia menghela nafas lega. Bab 3396 Penolakan. Adapun Qi Peijia, dia tampak seperti pria berdarah, dan di bawah kakinya ada banyak mayat monster. Liu Shuiyi datang terlambat. Melihat pemandangan di depannya, dia hanya bisa menelan ludahnya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun.
Pada saat ini, Qi Peijia baru saja bertarung melawan binatang buas, menarik banyak biksu, banyak di antaranya adalah pembudidaya setan. Tetapi ketika para biksu manusia itu melihat energi iblis muncul dari tubuh Qi Peijia dan melihat mayat monster di tanah, mereka semua pergi dengan putus asa. Jika orang ini menjadi gila dan membunuh semua biksu manusia seperti mereka, akan ada masalah. Namun, para biksu iblis itu sangat bersemangat, ada begitu banyak monster dan banyak pil binatang. Dan monster-monster ini telah tumbuh di medan perang para dewa dan iblis, dan pil monster tersebut jauh lebih baik daripada yang ada di dunia luar. Para biksu iblis ini dengan panik mengambil pil binatang itu. Qi Peijia sepertinya tidak memperhatikannya dan tidak peduli dengan pil binatang itu. Dia membunuh monster-monster ini, tapi Qi Peijia tidak menginginkan pil binatang ini. Ketika Liu Shuei melihat ini, dia juga buru-buru mengambilnya. Qi Peijia menatap kosong ke kejauhan, dan sebuah mata tiba-tiba muncul di atas alisnya. Dia mengaktifkan mata Tianming lagi, seluruh dunia menjadi redup, dan arah pelarian Dev terlihat jelas oleh Qi Peijia. Segera, mata di dahi Qi Peijia perlahan menghilang, matanya sedikit mengembun, dan dia berkata dengan niat membunuh, di medan perang para dewa dan iblis ini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk mengambil telapak tanganku. Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia menuju ke arah pelarian Dev. Melihat ini, banyak pembudidaya iblis mengikutinya satu demi satu, mereka berencana mengikuti Qi Peijia dan mengambil beberapa harta karun. Tidak ada keteraturan di medan perang para dewa dan iblis, jadi para penggarap iblis ini harus bersatu, jika tidak mereka akan dengan mudah dibunuh oleh para penggarap dari kelompok etnis lain. Hal yang sama berlaku untuk ras manusia dan ras orc, mereka semua mencari teman, jika tidak mereka akan dengan mudah dibantai jika bertarung sendirian. Dev sedang duduk di atas batu besar dan beristirahat saat ini, dia tidak menyangka Qi Peijia bisa mengejarnya. Namun saat Dev sedang beristirahat, dia tiba-tiba merasakan seseorang mendekat dan langsung menjadi waspada. Namun ketika orang-orang itu mendekat, Dev merasa lega, ternyata orang-orang tersebut semuanya berasal dari keluarga Ning, dan Ning Keichen ada di antara mereka. Melihat Dev, Ning Keichen berkata dengan sedikit bersemangat, "Tuan Dev, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda. Saya mendengar bahwa Anda mendapatkan token VIP dan masuk lebih awal. Saya ingin tahu apakah Anda mendapatkan sesuatu." Dev menggelengkan kepalanya, tidak ada untungnya. Medan perang para dewa dan iblis ini tampaknya tidak semudah yang dibayangkan, dan medan perang para dewa dan iblis sangat besar. Tidak mudah untuk menemukan harta karun. Apa yang kamu peroleh? Dev bertanya. Kami hanya menemukan rumput peri, membunuh beberapa monster, dan mendapatkan ramuan binatang buas. Tidak ada harta karun khusus. Saya ingin tahu apakah Tuan Dev punya teman. Jika tidak, kita bisa pergi bersama. Di medan perang para dewa dan iblis ini, tidak ada aturan. Sangat berbahaya bagi seseorang untuk bertarung sendirian. Ning Keichen dengan antusias mengundang Dev untuk bergabung dengannya. Tidak perlu, aku sudah terbiasa sendirian. Kalau kita pergi bersama, mungkin kamu tidak akan mendapat apa-apa. Dev menolak kebaikan Ning Keichen. Tuan Dev, jika kita pergi bersama, kita bisa. Ning Keichen ingin memenangkan hati Dev bagaimanapun. Dev telah memasuki medan perang para dewa dan iblis selama 3 hari dan harus tahu lebih banyak dari mereka. Keichen, karena aku tidak mau, jangan dipaksakan. Saat ini Ning Zi berbicara. Ning Keichen dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya mengerti, leluhur." Dev melirik Ning Zi dan kemudian menjelaskan, "Sejujurnya, saya telah menyinggung banyak orang di medan perang para dewa dan iblis ini. Jika saya bekerja sama dengan Anda, saya pasti akan terlibat." Saat Dev berbicara, seberkas kesadaran secara tidak sengaja menuju ke arah Ning Zi. Bab 3397 menonton kegembiraan. Alis Ning Zi sedikit berkerut, tapi dia tidak bergerak, malah membiarkan kesadaran Dev menjelajahi tubuhnya. Ning Zi tahu bahwa segala sesuatu tentang dirinya telah berubah sekarang, kecuali keberadaan jiwanya sendiri. Dev tidak dapat mendeteksi apapun. Yang dia butuhkan sekarang adalah bersabar. Saat ini, dia berada dalam posisi dominan. Lagi pula, Dev tidak bisa mengenalinya sama sekali, dan dia bisa memperhatikan Dev kapan saja.
Meskipun ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Dev di medan perang para dewa dan iblis, Ningxi sedikit takut untuk melakukannya. Mari kita tidak membicarakan apakah Ning Kaichen akan menghentikannya atau tidak. Mari kita lihat penampilan Dev ketika dia berada di Sekte Suanyin. Ningxi juga ingin melihat kekuatan sejati Dev. Untuk memastikan tidak ada yang salah, ambil tindakan. Terlebih lagi, tubuh Ningxi belum pulih sepenuhnya, ia dirasuki oleh mayat yang telah mati ratusan ribu tahun, butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Setelah Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi Ningxi, dia memiliki lebih banyak keraguan di dalam hatinya. Ia yakin lelaki tua di depannya itu memang memiliki aura yang sangat mirip dengan Ningxi, bahkan bisa dikatakan orang yang sama. Lagi pula, di dunia sekuler, Ningxi adalah lawan penguntit Dev. Orang ini melalui segala macam kesulitan untuk mengalahkan Dev, dan Ningxi juga sangat berbakat. Tetapi jika orang tersebut adalah Dev, tidak mungkin berapapun usia atau penampilannya. Selain itu, Ning Kaichen juga mengatakan bahwa ini adalah nenek moyang dari keluarga Ning mereka. Apalagi saat berada di dunia sekuler, semua orang melihat Ningxi sudah meninggal. Mustahil baginya untuk hidup kembali, apalagi muncul di dunia dewa dan manusia. Tepat ketika Dev sedang berpikir keras, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Karena dia merasakannya, Qi Peijia benar-benar mengejarnya. Sial, ini sangat menghantui. Bagaimana dia menemukan tempat ini? Dev mengumpat dalam kebingungan, lalu berkata kepada Ning Kaichen, "Tuan Ning, saya harus mengucapkan selamat tinggal. Masih ada yang harus saya lakukan." Setelah Dev selesai berbicara, dia segera pergi. Melihat penampilan cerdas Dev, Ning Kaichen merasa sangat aneh. Sebelum Ning Kaichen dapat mengatakan apapun, dia melihat bayangan hitam berkedip, dan di belakang bayangan hitam itu, ada lebih dari selusin pembudidaya iblis yang mengikuti. Orang-orang ini melewati keluarga Ning bahkan tanpa melihat mereka. Jelas sekali, orang-orang ini mengincar Dev. Saat ini, Ning Kaichen tahu bahwa apa yang dikatakan Dev adalah benar. Jika Dev bekerja sama dengan mereka, mereka mungkin akan menjadi sasaran orang lain sekarang. Ayo kita lihat. Ningxi menjadi tertarik saat melihat Dev dikejar kemana-mana. Dia benar-benar ingin tahu betapa abnormalnya kekuatan Dev. Hanya dengan melihat alam Dev, kekuatan aslinya tidak lagi terlihat. "Leluhur, apakah kita ingin membantu Tuan Dev?" Ning Kaichen bertanya. Dia pikir Ningxi pergi melihat untuk membantu Dev. "Aku hanya menonton keseruannya, mengerti?" Ningxi memelototi Ning Kaichen, lalu mengejar ke arah pelarian Dev. Ketika Ning Kaichen melihat ini, dia juga mengejarnya. Pada saat ini, Dev, yang melarikan diri, sudah bisa merasakan aura berbahaya semakin dekat. "Ini sangat jahat. Bagaimana orang ini mengetahui keberadaanku?" Dev sangat bingung bagaimana Qi Peijia mengetahui lokasinya. Dia dapat ditemukan secara akurat setiap saat, yang membuat Dev pusing. "Tuan Dev, Qi Peijia ini mungkin memiliki mata Ming surgawi. Di antara klan iblis kita, dikatakan bahwa seorang pembudidaya iblis yang kuat di zaman kuno mengembangkan mata Ming surgawi. Mata Ming surgawi ini seperti seorang peramal dan dapat melihat semuanya. Dan Anda juga dapat melihat kembali apa yang terjadi belum lama ini. Semakin tinggi keterampilannya, semakin kuat mata Ming surgawi. Kemudian, karena pembudidaya iblis menggunakan mata Ming surgawi untuk memata-matai rahasia langit, dia ditekan dan mata Ming surgawi hilang. Setelah Qi Peijia ini jatuh ke dalam gua penelan iblis, kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Dia pasti sedang berpetualang. Mungkin dia mempelajari mata Tianming, sehingga dia bisa mengetahui lokasi Tuan Dev secara akurat. Dalam pikirannya, Zeyan mengikuti Dev dan berkata, "Bersambung."